hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini alhamdulillah Ibu lihat sih berkurangnya cukup banyak. Tapi ini mudah-mudahan ini adalah yang anak-anak pilihan nih, ya, anak-anak hebat semua yang ada di sini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi jangan merasa, kalau teman aku nggak masuk, aku masuk sendiri. Nah, justru ini kalian adalah yang hebat-hebat yang ada di sini. Jadi kalau memang ada teman-teman kalian yang memang ada beberapa alasan-alasan yang benar, alasan juga yang mungkin tidak benar, biarkan saja mereka. Yang penting saya bisa bersama-sama mengakhiri tahun pelajaran 2005-2006 dengan baik bersama dengan teman-teman. Ya, momen-momen kayak gini kan belum tentu setiap saat ada, ya kan? Tidak perlu mengikuti orang-orang yang memang tidak mau bersama-sama. Ya, ada saja gitu kan, ada saja orang yang males lah, nggak ngapa-ngapain lah gitu ya. Tapi keberadaan kalian di sini setiap kegiatan, nah itu akan membawa dampak positif. Walaupun apa ya anak-anak? Silakan dikondisikan dulu. Mana suaranya? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, kita gunakan penghujung kelas meet hari ini akan semangat kalian dengan baik sebelum nantinya akan berada di kelas yang kelas 7 akan naik ke kelas 8, yang kelas 8 akan naik ke kelas. Ibu mau lihat adakah yang sudah bawa tumbler hari ini? Dilihatin ya. Oke, anak-anak sambil mendengarkan lagi. Oke. Selanjutnya, ya semuanya harus bisa dan kawan-kawan. Oke. Semuanya harus jadi orang yang lebih keren. Nah, coba Ibu tanya-tanya nih. Dari kelas mana sayang? 7A. Siapa namanya? Ashifa. Ashifa. Oke, Ashifa kenapa nih bawa ini wadah tumbler? Karena ingin membiasakan gaya hidup yang ramah lingkungan. Oh, Masya Allah, hebat sekali jawabannya. Oke, konsisten nak. Yang lain harus ikuti. Kamu dari? Kelas 7A. Oke, kenapa nak bawa tumbler? Karena untuk menghemat uang jajan. Wah iya, bisa hemat uang jajan. Sekolah kita kan sudah siapin air ya? Dan bisa digunakan, Masya Allah, hebat sekali. Oke, selanjutnya. Karena bisa dicuci kembali buat besok. Oh iya, bisa dicuci kembali buat besok. Anak-anak minimal saat bawa wadah makan nih, ini kan udah makan nih, nanti bisa dicuci di kamar mandi. Kalau mau beli mie, bawa wadah sendiri, bisa seperti itu. Biasakan ya nak ya. Siapa tadi namanya? Salwat 7G. Oh, Salwa 7G. Oke, selanjutnya. Karena bisa mengurangi sampah plastik botol. Iya betul, bisa juga mengurangi sampah plastik botol. Oke, makanya sekolah mengadakan program yang namanya Zero Waste. Zero Waste ini istilah ya, dimulai dari wajah-wajah ini. Mulai besok bawa wadah dan tumbler di tahun pelajaran berikutnya. Bawa satu wadah dan tumbler masing-masing. Pas mbak. Kalau habis beli mie wadah. Bilang-bilang ya Pak. Oke, duduk dulu nggak apa-apa.
Oke. Bapak prioritaskan yang penting kamu rubah dulu pola pikirmu, mindsetmu. Sampah, sosok yang menjijikan, sosok yang kotor. Siapa bilang kotor bisa kita cuci? Tapi kalau kamu peduli, tahu manfaat itu apa, sampah, disitulah kamu akan ada rasa memiliki bahwa itu bagian daripada hidup. Selagi orang ada napasnya, disitulah akan ada sampah. Kalau pengen nggak ada sampah, berarti udah nggak ada kehidupan. Tinggal kita menyikapinya gimana. Ini sampah kotoran, tapi kalau orang cerdas, orang otaknya jalan, ini bisa dirubah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Baik akan berlantar. Tapi kalau kamu peduli sama sampah, nggak jijik sama sampah, ini bisa jadi harta yang melimpah kita berlian. Dan kata-kata contoh sampel ini di jalanan, di lingkungan sekolah kamu ambil, bawa kantong plastik, nggak usah malu. Kopeti sambil jalan, dipilah. Satu hari ada kira-kira 10 atau 7 botol, kamu taruh di karung di rumah. Tutup. Tiap hari ada di jalan kamu ambil, gak usah malu. Kenapa kalau malu? Kalau kamu di Jakarta malu, gengsi, kamu sekedar makan untuk berkehidupan, kamu akan berkecukupan. Jadi makanya pas kamu buang-buang kadang tisu, kadang sedotan di tengah lapangan, kamu main buang-buang aja, bapak mungut, bapak kumpulin, bapak ambilin. Bukan yang berbahaya, gembel aja di jalanan gara-gara sampah gak mati. Betul nggak? Rubah mindset dulu. Ayo hilangkan rasa gengsi, rasa malu sama sampah. Kalau kamu ngedate sama temenmu, sama cowokmu di luaran sana, bawa kantong kresek, kertas belinya murah sekali, bersih, rongsokan murah sekali, tapi jualnya dengan harga tinggi. Makanya beliau dari segi finansial, dari segi keuangan di atas rata-rata kita, larinya ke dunia usaha alias pengusaha. Bapak-bapak, boleh dia pakai celana buntung, enggak? Rubah mindsetmu sekarang, sayangi sampah, jangan geli sama sampah. Coba baca peluang ini bisa buat tuh, bisa dipilah. Masuknya di plastik yang berbahaya. Tuh, kenapa harus malu kita? Kotor kamu cuci tangan, kamu akhirnya hidupnya indah, lingkungan biar sehat. Yang geli udah tahu. Contoh nanti ada piring gelas kantin, udah tahu terkurap di jalanan, kamu diem aja, itu namanya bergerak kamu. Kalau keinjak pecah itu kantinnya nanti rugi. Sekalian jarang bawa, mau jajan lagi apa taruh, kalaupun nggak dikasih deketin. Yang geli jangan takut kotor sama sampah. Kalau kamu bisa baca peluang, sampah itu banyak manfaatnya, termasuk buat lingkungan, buat finansial, dan masih banyak lagi faedahnya. Itu aja dari yang mana masuk ke organik dan anorganik. Boleh dimulai dari tuh, jangan takut dengan sampah, jangan geli dan jangan jijik dengan sampah, karena sampah ini adalah hasil dari apa itu? 3 orang ke sebelah sini, 3 orang ke sebelah sini, dan iya bisa jadi uang kan? Oke, yang sebelah sini ngambil dari sebelah sini, yang sebelah sini ngambil dari sebelah sini, tapi satu-satu ya. Betul nggak? Oh iya. Oke, nih. Nah, oke. Pelan-pelan. Langsung diambil. Sela, ini masuk sampah mana? Ya. Oke, masukkan. Bentar. Oke, terus. Lalu, oke, plastik. Bentar. Yang ini bentar, yang ini jangan dulu. Oke, jadi itu apa, Nak? Pulpen. Oh, pulpen. Masuk ke B3. B3. Anorganik.
Iya. Itu apa styrofoam ya? Ke B3. Oke. Ya. Nah. Oke. Oke, Sajidah mau masuk kemana? Mau masukin ke yang kuning. Oh, iya. Untuk sampah non organik. Oke. Oke. Mau masukin sampah ke sampah organik. Oh, oke. Afik, apa itu? Sampah apa, Afik? Sampahnya downstream termasuknya organik. Oke. Ada lagi? Bukan. Ada lagi? Bukan, non organik. Dan yang lain bisa membedakan nah. Nggak tahu harusnya tadi digini-giniin dulu ya. Yang lain juga bisa ya membedakan yang mana plastik dan yang mana sama sampah. Ya, ayo Keza. B3. Itu apa? Organik. Ya. Mereka cari sapu biar dikumpulin lebih dekat sini. Ambil sapu kayak gitu. Oh langsung. Oke. Anak-anak bisa bantu ibu teriak yang kencang nggak nanti? Bisa. 0 225. 225 surat. Ya kurang nak. Suruh maju. Sebelah. 025. Berani ulang. 8 maju 8 gerak. Tadi nggak ada gerak. Maju sini 8A. Kalau nggak dikasih tugas membersihkan yang paling sulit. 0 225. Rampung nih terkait dengan fungsi 3 tempat sampah ini ya. Yuk, saya pengen buatnya kelas 8A. 8A, sudah di sini. Kelas 8 Suryadi. Kelas 7 siapa ya? Kelas 7. Kelas 7. Nih, yang pakai kacamata. Ini. Oke. Sabang sampahnya Pak, dilihatin. Itu kayaknya anorganik tuh Pak. Anorganik, yang kuning. Plastik kuning. Oke. Coba. Kalau tadi kan penjelasannya dari Bapak Ibu nih. Pak Anda pengen. Coba. Fungsi sampah organik itu untuk Ke sana. Pas ya. Udah benar, tepuk tangan Mas Suryadi. Satu, ya apa? Terus sampah non organik, terus seperti kaleng, plastik. sampah organik seperti kaleng. Non organik Pak. Ya. Terus sampah B3, terus seperti baterai dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak ya? Banyak nggak? Nih kalau pada sebutin satu nih, misalnya ketemu sisa, kamu menemukan itu di rumah. Kira-kira zeronya beli seblak pakai busa styrofoam. Biasanya kalau beli seblak pakai kemasannya pakai styrofoam ya? Pakai styrofoam ya? Coba kamu jelasin, kira-kira masuknya kemana? Itu masuknya ke sampah non-organik atau yang warna kuning. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bahan yang susah terurai dalam tanah. Oke, tepuk tangan. 5 organik. Kenapa disebut sampah organik? Iya, karena gampang terjadi oleh makhluk hidup oleh Tuhan. Contohnya apa? Sisanya daunan, ranting. Ya, apalagi non organik. Ya, sulit terurai, bahkan butuh berapa tahun ya? Ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 500 tahun nggak terurai ya. Itu KB3.
B3 artinya apa? Bahan berbahaya. B3. Ayo apa B3 artinya? Bukan B2, B3. Ya, bagus, sudah paham semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kami tuh kalau belajar itu kalau sama sampah nggak boleh apa, nggak boleh di. Terima kasih Bu Sumarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum jawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat dan cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah sehat. Sehatnya nak? Sehatnya? Sehat. Ya, tadi ibu perhatikan kalian sudah sosialisasi tentang zero waste. Nah sekarang ibu tanya, kalau kalian punya sampah, diapakan? Dibuang kemana? Tempat sampah ada berapa? Itu seperti apa? Ya, seperti lampu merah. Nah, ibu tanya, kalau merah ini buat apa, Nak? Bekas medis. Ada lagi? Kabel. Ada lagi? Jangan jawab dan lain-lain. Masih banyak. Nanti jawabnya dan lain-lain buang ke sini. Kalau bekas HP, kalau punya HP nggak terpakai, udah rusak, dibuangnya kemana? Ya, B3 berarti warna apa? Merah. Kalau bekas daun jatuh, di mana? Hijau. Kalau yang kuning, boleh nggak? Nah, yang ngomong boleh ini berarti masih bawa, ya? Masih bawa ya? Iya. Tolong mulai besok, masih ada yang ngomong? Mulai besok ibu mohon dengan sangat kalian boleh membawa makanan dari rumah. Pagi-pagi kalian boleh beli makanan di luar juga boleh. Yang nggak boleh apa? Bawa lagi, kalau kalian buang yang kuning, apa yang kalian masukkan di sini? Plastik, apa lagi? Styrofoam. Kalian sudah tahu, ibu harapkan bukan hanya sebagai di lisan, di pikiran, tapi sebagai apa? Tong sampahnya ibu periksa, masih tercampur atau enggak? Ya, itu namanya kalian sudah ikut pilah mana? Pilah sampah. Tolong bantu untuk pilah sampah dengan membuang pada tempatnya. Ya, nggak konsen lagi. Ayo yang merasa nggak tepuk tadi, semua bareng. Kalau nggak kompak 10 kali nanti.